politik Indonesia memang sangat dinamis, tetapi patron politiknya tidak berubah banyak. Hari ini, kalau kita berbicara Capres 2024, kita lihat patron lamanya siapa. Isu figurnya pun seputar warna nasionalis atau religius. Bila perlu, figur tersebut bisa merangkap keduanya, nasionalis dan serentak religius. Kalau seperti itu, apakah Ganjar Sandi bisa terrealisasi? Sahabat Matanera, belakangan ini isu soal pergerakan politik Sandiaga Uno mendapat sorotan publik. Isu tersebut merebak sebelum Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden oleh PDIP. Kita semua tahu kepastian capres dari PDIP sudah terang. Melalui Ibu Megawati selaku Ketua Umum, PDIP resmi mengumumkan mengusung Ganjar sebagai capres dalam Pilpres 2024. Akankah terjadi duet Ganjar Sandiaga dalam Pilpres 2024 dan akan berhadapan dengan Mas Anies dari Koalisi Perubahan? Kita akan analisis bersama. Beberapa kader Gerindra dan P3 rame-rame menyebutkan bahwa mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan hengkang dari Gerindra menuju P3. Elit teras Partai Gerindra pun tidak membantah isu tersebut. Mereka bahkan mempersilahkan Pak Sandiaga Uno untuk pindah dari Gerindra. Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra pun tidak menghalangi Pak Sandi. Katanya sih Pak Prabowo hanya memberikan kesempatan kepada Pak Sandi untuk berpikir ulang dan matang terkait langkah politiknya menjelang Pilpres 2024. Toh terakhirnya tergantung Pak Sandiaga sendiri. Berbeda dengan tanggapan kader teras Partai Gerindra, beberapa kader P3 pun tidak menapik kemungkinan bergabungnya Pak Sandiaga. Ada yang menyebutkan bahwa kepindahan Pak Sandiaga ke P3 menunggu restu dari Prabowo saja. Pandangan seperti ini searah dengan klaim beberapa kader P3 yang mengatakan bahwa isu pindahnya Pak Sandiaga masih dalam tahap penjajakan. Namun pada sisi yang lain, P3 sudah secara gamblang mengatakan akan mempersiapkan tempat dan posisi khusus untuk Mas Sandi kalau berkenan berlabuh di P3. Lantas bagaimana pernyataan Mas Sandiaga sendiri? Dalam beberapa kesempatan, Pak Sandiaga Uno memang belum secara tegas menginformasikan sikap politiknya. Secara diplomatis, beliau mengatakan bahwa keputusan terkait langkah politiknya akan disampaikan setelah Lebaran. Beliau masih menjajaki pandangan dan aspirasi para ulama. Tentu nasihat para tokoh ulama tersebut sangat mempengaruhi pilihan politik beliau, terutama pilihan partai politiknya. Pak Sandi punya rencana sendiri sebagai politisi muda yang patut diperhitungkan dalam konstelasi Pilpres 2024. Beliau tidak hanya sekedar mantan wakil gubernur DKI, tetapi juga pernah menjadi calon wakil Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019 yang lalu. Tetapi ada fakta yang menarik. Isu soal kepindahan Pak Sandiaga dari Partai Gerindra ke P3, meskipun masih dalam tahap penjajakan, terjadi di tengah dua kondisi penting. Dua kondisi ini layak dibaca sebagai bagian dari manuver politik menuju Pilpres 2024. Pertama, isu perpindahan Pak Sandi terjadi di tengah situasi Pak Anies dan Koalisi Perubahan belum mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies dalam Pilpres 2024. Adalah kader PKS yang pernah mengatakan bahwa PKS akan sangat mengapresiasi Pak Sandi apabila memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Mengapa? Hal tersebut membuat pintu bagi Pak Sandiaga untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres 2024 kembali terbuka. Beberapa kader PKS dan Nasdem juga tidak menutup kemungkinan bagi Pak Sandiaga menjadi pendamping Anies dalam Pilpres 2024. Wacana duet Anies Sandiaga kembali mencuat. Apakah alternatif ini menjadi betul-betul terbuka dan terrealisasi? Bagi saya ini cukup sulit. Kemungkinan Pak Sandiaga mendampingi Pak Anies sepertinya mendapat jalan yang terjal. Anies dan Sandi memang kawan lama, sama-sama berjuang memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Namun, kita masih ingat beberapa waktu lalu terjadi saling serang antara Pak Anies dengan Pak Sandiaga soal utang dalam Pilkada DKI Jakarta. Apakah Partai Demokrat legowo menerima Mas Sandiaga sebagai cawapres dari Pak Anies di tengah usaha mereka menyodorkan Ketua Umum AHY sebagai calon wakil presiden? Dalam hal ini, lobi dan dagang politik menjadi jelimet. Kedua, wacana berpindahnya Pak Sandiaga ke P3 menguat di tengah ramainya perbincangan publik tentang Pak Ganjar yang sudah ditetapkan oleh PDIP sebagai Capres 2024 dan bagaimana nasib koalisi besar.
Kita tahu, koalisi besar diwacanakan oleh ketua umum partai politik yang sekarang ini sedang berada dalam satu gerbong koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. P3 juga termasuk parpol yang mewacanakan terbentuknya koalisi besar. Selain itu, P3 masih dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Golkar dan PAN. Namun sepertinya dengan diumumkannya Ganjar sebagai capres dari PDIP, maka bisa jadi penentu bubar dan berlanjutnya koalisi besar. Pertanyaannya, apakah isu kepindahan Mas Sandiaga Uno ke P3 sebagai awal dimulainya duel antara Sandiaga dengan Prabowo? Dengan catatan P3 masuk koalisi perubahan dan Pak Sandiaga menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Anies. Sedangkan Pak Prabowo capres dari Partai Gerindra dan koalisinya. Pertanyaan kunci dan serentak pertanyaan utama yang mesti kita analisis bersama adalah apakah isu pindahnya Pak Sandiaga ke P3 akan membuka kemungkinan duel dengan Prabowo capres dari Partai Gerindra? Duel atau malah duet? Jawaban pasti soal ini belum ada. Politik negara kita sangat cair. Kawan koalisi hari ini bisa saja menjadi lawan dalam Pilpres 2024 nanti. Begitu juga sebaliknya. Catatan yang mesti kita ingat, sebelum ada penetapan resmi dari KPU soal pasangan capres dan cawapres yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2024, maka kemungkinan perubahan koalisi masih sangat terbuka lebar. Tidak ada yang sungguh-sungguh mungkin. Kita kembali ke Mas Andi sendiri. Beliau adalah salah satu politisi muda tanah air. Tentu masih sangat energik dan punya mimpi dan potensi untuk memimpin Indonesia. Terbuka banyak jalan bagi beliau untuk memberikan pengaruh bagi pembangunan Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki sokongan ongkos dan logistik politik apabila maju dalam Pilpres 2024. Katanya sih sebagian kalangan, terutama internal P3 berharap kalau Mas Sandiaga bergabung dan P3 berpotensi untuk berkoalisi dengan PDIP dan mengusung Ganjar Sandi dalam Pilpres 2024. Kalau kita telusuri ke sejarah, memang P3 mesti sebaiknya bergabung dengan PDIP. Apalagi sekarang PDIP mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. P3 bisa kemudian menyodorkan nama Sandiaga sebagai calon wakil presiden. Dengan demikian, fenomena pindahnya Sandiaga ke P3 menurut saya sangat mungkin dibaca sebagai duet Prabowo untuk menjaga statusnya pasca Pilpres 2024 nanti. Bisa saja dalam Pilpres 2024 keduanya berduel, tetapi setelah itu akan berkoalisi. Atau bisa kita katakan, langkah politik Mas Sandi bukan untuk duel, melainkan duet antara Prabowo dan Sandiaga Uno sendiri. Hal tersebut sangat mirip dengan strategi Golkar dalam pemilu 2014 yang lalu. Golkar punya Pak Luhut dan juga Pak Yusuf Kalla di kubu Jokowi, tetapi Partai Golkar sendiri ada di koalisi Prabowo-Hatta. Pasca pemilu, mereka semua bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi JK. Menurut saya, politik Indonesia memang sangat dinamis, tetapi patron politiknya tidak berubah banyak. Hari ini, kalau kita berbicara Capres 2024, kita lihat patron lamanya siapa. Isu figurnya pun seputar warna nasionalis atau religius. Bila perlu, figur tersebut bisa merangkap keduanya, nasionalis dan serentak religius. Kalau seperti itu, apakah Ganjar Sandi bisa terrealisasi? Kita berjumpa kembali pada edisi berikutnya.